Puji nama Tuhan, ini adalah sesi terakhir untuk saya boleh melayani di GBI SID. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Gembala dan seluruh pengerja dan jemaat yang ada untuk kesempatan yang luar biasa boleh kami melayani di tempat ini dan berharap tentunya ke depannya bisa bertemu kembali melayani di tempat ini. Puji nama Tuhan. Nah, di ibadah yang kedua ini saya akan menyampaikan kebenaran dengan judul Diperdamaikan dengan Allah. Diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, seharusnya kita memahami dan menghayati betapa berharganya kita di mata Tuhan. Dan apa yang membuat kita itu begitu berharga di mata Tuhan, karena kita ini adalah makhluk ciptaan yang diciptakan dengan begitu spesial, begitu istimewa. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Karena kita menyerupai Tuhan, diciptakan mirip dengan Tuhan. Itu esensi dari Selem Demut atau segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan setiap kita. Inisiatif keselamatan itu datang dari Allah. Dimulai dari Allah mencari manusia. Adam, di manakah engkau? Dalam konteks kekristenan, kalau kita memahami keselamatan, itu bukan atau agama, kekristenan itu sebenarnya tidak bisa dipahami sebagai agama. Karena kekristenan itu bukan ajaran yang menekankan usaha manusia mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Itu kekristenan, itu Injil. Dan itu yang Alkitab sampaikan bagi setiap kita. Allah mencari dan menyelamatkan setiap kita karena kita adalah orang-orang yang terhilang karena dosa. Kita kehilangan kemuliaan Allah, bahkan kita juga kehilangan arah dan tujuan. Kita butuh seorang pribadi yang bisa membawa kita kembali pulang ke tujuan kita yang sesungguhnya. Dan puji nama Tuhan, itulah yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Diperdamaikan setiap kita. Diperdamaikan oleh Allah sendiri dengan nyawanya sendiri. Jadi sekali lagi saya tekankan betapa kita harus menyadari dan menghayati betapa berharganya kita di mata Tuhan. Sampai nyawanya pun dia pertaruhkan bagi setiap kita. Berharga sekali, berharga mahal sekali. Melebihi dari dunia ini mahalnya harga kita di mata Tuhan. Seharga anak tunggalnya. Betapa berharganya anak tunggalnya. Betapa berharganya anak tunggalnya. Sampai anak tunggalnya pun dipertaruhkan bagi setiap kita demi keselamatan kita. Siapa kita sebenarnya? Kita adalah orang-orang yang karena kejatuhan itu layak atau wajib untuk dihukum. Enggak wajib bagi Allah untuk menyelamatkan setiap kita. Tapi dihukum itu wajib. Tapi karena kasih Allah itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Karena kasih Allah itu begitu dahsyat dan luar biasa. Dia tidak ingin kita binasa. Dia enggak tega melihat kita mengalami kebinasaan dengan kita mengalami keterpisahan dengannya selama-lamanya. Itu sesuatu yang gak bisa digambarkan dengan kata-kata kengeriannya. Esensi dari neraka itu, esensi terdalam dari neraka itu adalah keterpisahan diri kita dengan Allah selama-lamanya. Dan itu kengeriannya gak bisa digambarkan dengan kata-kata. Karena sejatinya kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Segambar dan serupa dengan Dia. Artinya kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi neraka itu gambarannya adalah sebuah tempat tanpa hadirat Tuhan. Tanpa ada Tuhan di sana. Sehingga gak ada kehidupan di sana. Dan gak bisa dibayangkan bagaimana kehidupan kita kalau gak ada Tuhan. Itu gak bisa digambarkan. Dengan kata-kata itu sangat mengerikan. Makanya Tuhan tidak tega melihat kita mengalami hal yang mengerikan itu.
Sampai apa? Sampai pada akhirnya berapapun harga yang harus dibayar, dia bayar lunas. Jadi diperdamaikan dengan Allah itu sebenarnya masuk ke dalam doktrin soteriologi atau keselamatan. Mengapa kita diperdamaikan? Siapa yang memperdamaikan? Lalu untuk apa kita diperdamaikan? Adalah persoalan yang paling substansial ketika kita berbicara tentang keselamatan. Semuanya ini kita harus memahami. Dengan baik kita harus perkarakan mengapa kita diperdamaikan, siapa yang memperdamaikan, untuk apa kita diperdamaikan. Sehingga kekristenan kita ini bukan hanya sekedar kekristenan yang biasa-biasa. Bukan kekristenan yang hanya sekedar KTP-nya saja Kristen. Tapi hidup kita itu harus benar-benar Kristen. Esensi dari kekristenan adalah how to be like Christ. Bagaimana hidup kita serupa dengan Kristus. Bibir kita bibir Kristus. Pikiran kita pikiran Kristus. Hidup kita hidup Kristus. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengaku mengenal dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Tidak ada yang lebih diwajibkan dalam kekristenan. Tidak ada yang wajib dalam kekristenan selain bagaimana kita wajib hidup seperti Kristus. Itulah yang membuat kekristenan itu mahal. Itulah yang membuat kekristenan itu mahal. Itulah yang membuat kita itu berkualitas. Karena apa? Karena kita punya gairah Kristus dalam kehidupan kita. Jadi sekalipun kita bukan siapa-siapa, sekalipun kita miskin semiskin-miskinnya, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Allah. Dan kita adalah orang-orang yang berkualitas. Karena apa? Karena kita punya gairah Kristus dalam kehidupan kita. Jadi, how to be like Christ. Itulah esensi dari kekristenan. How to be the follower of Jesus Christ. Bagaimana kita menjadi pengikut Yesus. Kemanapun Yesus pergi, kita ikut. Kita mengikuti jejak hidupnya. 1 Petrus 2. Ya, ayat 21. Tuhan memberikan teladannya supaya apa? Supaya kita mengikuti jejaknya. Bagaimana Kristus hidup, seperti itulah kita hidup. Halo? Bagaimana Kristus hidup, seperti itulah kita hidup. Meskipun kita tahu bahwa menjadi seperti Yesus itu bukan sesuatu yang mudah, sangat sukar. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Itulah konsekuensinya jadi pengikut Yesus. Harus hidup seperti Yesus. Tapi masalahnya ya jangankan seperti Yesus, jadi baik aja kita kagak, Pak. Itu masalahnya, Pak. Hah? Hal yang remeh-temeh saja, moral umum aja kita nggak lulus loh. Iya kan? Yang sederhana saja. Kayak buang sampah sembarangan. Yang sederhana saja. Iya kan? Mulut kasar, omongan kasar. Yang sederhana aja nggak usah jauh-jauh. Iya kan? Kalau kita ngomong itu menyakitkan sekali. Ya kan, lebih banyak kata-kata umpatan, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita daripada kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati. Kalau yang begitu saja kita nggak lolos, nggak lulus, bagaimana jadi seperti Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus? Bisa nangkap? Bisa dipahami? Bisa dilakukan? Cius? Tampar pipi kiri, kasih kaki kanan. Tampar pipi kiri, kasih kaki kanan. Artinya apa? Jangan balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada yang memfitnah kita, menganiaya kita, balas dengan kebaikan. Tapi pertanyaannya, mudah nggak kita berbuat baik sama orang yang menganiaya kita, yang memfitnah kita, ngomongin kita, ngegibahin kita? Mudah nggak? Apalagi mendoakannya, mudah nggak? Ih, jangan kau mendoakan di Pak Pendeta, mengingat wajahnya najis terlala. Apalagi mendoakannya. Tapi itulah kekristenan, itu konsekuensi yang harus kita pikul. Amin. Iya, kan indah sekali hidup kita ini kalau seperti itu kehidupan yang kita jalani. Betul nggak? Itu yang membuat hidup kita indah loh Bapak Ibu. Itu yang membuat hidup kita itu indah. Apa ruginya kalau kita baik sama orang? Hah? Apa untungnya kalau kita jahat sama orang? Halo?
Jadi pengikut Yesus itu tidak mudah. Tapi saya mau kasih tahu bahwa tidak ada hal yang lebih indah dalam hidup ini selain mengikut Yesus. Tidak ada hal yang lebih indah dalam hidup ini, lebih membahagiakan selain kita melayani Kristus. Jadi, mengapa kita diperdamaikan? Siapa yang memperdamaikan? Untuk apa kita diperdamaikan? Adalah persoalan yang sangat penting, krusial, dan substansial untuk kita perkarakan. Yang pertama, penting untuk kita memahami bahwa kita adalah makhluk relasi. Berelasi dengan Allah dan sesama adalah hal yang sewajarnya dan seharusnya. Relasi itu indah dan sempurna. Sampai ketika hadirlah sesuatu yang merusak semuanya. Yaitu apa? Dosa. Esensi terdalam dari dosa adalah perubahan pusat atau fokus. Tadinya kita bersifat God-sentris, lalu menjadi egosentris. Berpusat pada Allah, lalu berpusat pada diri sendiri. Itulah esensi terdalam dari dosa. Kita nggak ingin hidup kita diatur oleh Allah. Kita mau kita sendiri yang atur hidup kita. Nah, itu esensi terdalam dari dosa. Tadinya kita bersifat God-sentris menjadi egosentris, atau dengan kata lain, manusia menyingkirkan Allah dari hidupnya dan memilih untuk mengatur hidupnya menurut pengertiannya. Manusia menyingkirkan Allah dari hidupnya. Jadi untuk memahami maksud dari diperdamaikan dengan Allah, maka perlu bagi kita untuk memahami jauh ke belakang sebelum Allah menyatakan karya penebusan bagi umat manusia. Pada dasarnya Allah menciptakan segala sesuatunya itu baik adanya. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan dan rencanakan itu selalu baik. Ia tidak pernah melakukan atau merencanakan sesuatu yang buruk terhadap kita umat manusia. Tidak pernah Allah memiliki rencana atau rancangan yang buruk bagi setiap kita. Selalu yang terbaik. Amin. Selalu yang terbaik. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, kita telah menyakiti perasaannya, Dia persiapkan rencana yang baik, yaitu menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan konsekuensi dosa, supaya kita nggak mengalami malapetaka. Kurang baik apa Allah itu? Seharusnya kita dimurkai oleh Allah, tetapi Yesus Kristus menerima murka Allah 2000 tahun yang lalu. Agar apa? Agar kita diselamatkan. Ditumpahkan murka Allah itu pada anaknya yang tunggal. Ditumpahkan. Dan itu sesuatu yang mengerikan. Jangan kira tidak berat beban yang dipikul oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dalam menyelamatkan setiap kita. Saking beratnya beban itu, sampai-sampai di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa, Matius 26 ayat 39, sekiranya cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Yesus sempat meminta supaya cawan itu dilalui. Karena apa? Karena berat sekali beban yang mau Dia pikul, itu berat sekali. Minimal ada 4 alasan mengapa Yesus berdoa supaya cawan itu dilalui. Mengapa penderitaan yang mau dipikul oleh Tuhan Yesus itu sangat berat? Yang pertama, karena Dia dihukum, disiksa bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan kita. Yang kedua, dosa yang Dia pikul itu bukan hanya dosa sebagian orang, seluruh manusia. Seluruh manusia. Yang ketiga, sekalipun Dia Allah, tetapi Dia benar-benar menjelma menjadi manusia. Dalam keadaan Dia sebagai manusia, Dia benar-benar mengalami sakit ketika Dia dipukul, disiksa. Dia mengalami sakit yang luar biasa. Makanya seperti yang saya singgung kemarin, ketika Dia membawa salibnya ke Golgota, karena sudah hancur sekali fisiknya, menderita sekali fisiknya, banyak luka, lebam dan sebagainya macamnya. Akhirnya Dia nggak mampu untuk memikulnya. Lalu dibantu oleh siapa? Simon
dari Kirene. Lalu yang keempat, kalau dipertanyakan apa yang membuat sampai Tuhan Yesus itu meminta supaya cawan itu berlalu. Ini dia yang keempat. Ini yang paling mengerikan. Yesus tidak pernah terpisah dari Bapa. Dia nggak pernah terpisah. Dalam konteks keselamatan, demi menyelamatkan setiap kita, dia rela terpisah dalam waktu sementara. Dalam waktu yang singkat, demi menyelamatkan setiap kita. Tapi meskipun singkat, itu mengerikan. Bayangkan loh saudara, neraka itu mengerikan sekali. Dalam waktu singkat saja terpisah dari Bapaknya, itu sesuatu yang sangat menyakitkan dan tidak diinginkan oleh anak. Padahal dia Allah, dia tahu apa yang menjadi misinya. Tapi karena konsekuensi dari dosa itu sangat berat, yaitu terpisah dari Bapaknya, meskipun sementara, itu mengerikan sekali. Apalagi kalau terpisah selama-lamanya. Kalau kita nggak ditebus oleh Kristus, selama-lamanya kita terpisah. Dan nggak bisa digambarkan dengan kata-kata pengerian itu. Anak saja nggak mau, meskipun dalam waktu singkat. Apalagi kita. Bisa nangkap nggak? Mengerikan sekali konsekuensi dosa itu. Makanya ya, orang tidak mungkin bisa menghargai anugerah Allah atau penebusan Kristus kalau dia tidak memahami betapa mengerikannya konsekuensi dosa, yaitu kebinasaan, terpisah dari Allah selama-lamanya. Orang nggak mungkin bisa menghargai dan menghayati anugerah penebusan Kristus kalau dia tidak melihat betapa mengerikannya konsekuensi dosa itu. Bisa nangkap? Gak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Pencobaan atau masalah apapun, seberat apapun, semuanya bisa kita lewati bersama dengan Kristus. Iya, dengan Kristus sudah menebus kita dari dosa. Dosa itu masalah terbesar dalam hidup kita. Masalah terbesar dalam hidup kita sudah diselesaikan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Sehingga kita dengan percaya berkata bahwa kita bisa melewati kehidupan kita seberat apapun bersama dengan Kristus. Amin. Boleh minta pemain keyboardnya? Kok banyak yang batuk nih? Kok banyak yang batuk ini? Minum, dek, minum. Jadi, saya ingin kita jangan jadi orang Kristen yang memble gitu loh. Yang gampang menyerah. Jangan mudah putus asa. Amin. Iya. Masalah kita nggak berat-berat amat, tapi udah langsung menyerah. Iya kan? Tapi kalau nyanyi muji Tuhan semangatnya bukan main, kayak nggak ada masalah dalam hidupnya. Masalah yang besar itu kayaknya hilang. Kayak masalah itu nggak ada apa. Iya kan? Pulang-pulang dari gereja tiba-tiba, Tuhan aku gak kuat. Makanya jangan bagak kandang. Setan bilang, "Hele, kamu hanya bagak kandang." Nanti pas di luar, gak usah gua sentuh, lu udah pasti jatuh. Gak usah gua sentuh, biar aja. Makanya kita itu jangan hanya sekedar antusias di gereja. Di luar sana, pembuktian siapa kita itu bukan di gereja. Di luar sana. Kalau di gereja, aduh, semua mukanya muka malaikat. Percaya, coba lihat, muka malaikat. Ya, setan aja sampai menyamar jadi malaikat. Hah? Iya kan? Siapa kita itu aslinya? Ya, siapa kita itu aslinya? Nanti di luar. Bagaimana kita memperlakukan istri, bagaimana memperlakukan suami, bagaimana memperlakukan anak-anak. Di situ pembuktiannya, bukan di gereja, Pak. Karena di gereja banyak orang munafik. Tapi di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Iya. Ada orang kalau di rumah, di luar, mulutnya jahatnya bukan main. Tapi kalau sampai gereja, langsung berubah. Muka nabi, muka malaikat. Shalom, puji Tuhan, glory. Bisa begitu loh. Coba bayangin. Ini kekristenan apa seperti ini? Hah? Kekristenan apa seperti ini? Halo?
Jujur dong dengan kekristenan kita. Kekristenan seperti apa yang kita jalani? Kekristenan seperti apa yang kita kenakan? Kehidupan kekristenan apa yang kita jalani selama ini? Jujur dong. Halo. Sekali-sekali tanya sama suami, tanya sama istri. Karena orang yang paling tahu dan bisa dengan jujur menilai kita itu orang paling dekat. Halo. Tanya sama suami. Papi, menurut papi, kalau dibuat angka dari 1 sampai 10, nilai mami itu berapa menurut papi? 3,5. Remedial. Suami juga begitu. Tapi jangan begitu juga menurut mami. Menurut mami, kalau diangkakan 1 sampai 10, angka papi berapa? Ya, kok 0? Jahat sekali ibu-ibu ini. Kok jadi ibu-ibu yang ngatur? Ya, 6,5 lah. Oh, lumayan lulus standar KKM. Meskipun baru standar. Aduh. Karena pembuktian kualitas dari kekristenan, keunggulan dari kekristenan dari cara kita hidup. Halo. Dari cara kita hidup. Jangan buktikan bahwa Tuhan kita hidup. Jangan buktikan bahwa Tuhan kita itu ada atau tidaknya, benar atau tidaknya. Lewat berkat, lewat mujizat. Agama-agama lain juga punya kesaksian yang sama. Tapi buktikanlah bahwa Tuhan kita hidup lewat kehidupan kita. Buktikanlah bahwa Tuhan itu benar lewat kehidupan kita. Amin. Gak gampang terluka, gak gampang sakit hati. Gak gampang menyerang, gak gampang putus asa. Kita mengikut Yesus, apapun konsekuensinya kita terima. Kita bukan seperti orang di zaman Yesus yang ikut Yesus itu maunya yang enak-enaknya aja. Kayak Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan tahu bahwa mereka itu ikut Yesus itu karena mereka makan dan kenyang. Dan jangan ikut Tuhan Yesus hanya untuk seperti ini. Coba bayangkan ketika Yesus mau disalibkan, menuju salib, semuanya hilang. Mana mereka semua? Tidak ada. Jangan ikut Yesus hanya untuk enaknya saja. Halo. Kita ikut Yesus bukan supaya kepentingan kita, keinginan kita dipuaskan. Tapi bagaimana kita memuaskan Dia, menyenangkan Dia, memuliakan Dia. Jangan atur Tuhan. Bagaimana cara Dia menyenangkan kita? Jangan atur. Dia Tuhan. Kalau kita mengaku Dia Tuhan, artinya Dia penguasa. Dia bosnya. Jangan kita yang atur. Amin. Tuhan, kan Tuhan tahu ini banyak sekali loh pengeluaran aku. Ini sewa mobil, ruko, ini anak-anak sekolah banyak, yang mau tanggung jawab banyak. Kan Tuhan tahu ini. Jangan atur Tuhan. Ambil bagianmu. Dan Tuhan tidak mungkin tidak melakukan bagiannya. Ngapain dong? Kasihan dari tadi dia. Bersama dengan Bapa kita bisa melewati semuanya. Amin. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberi kekuatan. Saya mau kasih tahu ya, nggak selamanya ada mujizat. Tapi percayalah, selamanya Tuhan akan menyertai kita. Kalaupun nggak ada mujizat, minimal Tuhan kasih kita kekuatan. Kita disanggupkan untuk melewati semua masalah. Amin. Bapak ibu aja bisa ada hari ini. Itu karena Tuhan. Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Tidak ada. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Berulang kali Alkitab mengatakan jangan khawatir, jangan khawatir. Jadi kalau kita khawatir, kita menghina Tuhan. Halo? Ya khawatir sih manusiawi. Tapi nggak jadi manusiawi kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran. Amin. Makanya serahkan kepada Tuhan. Ya. Nikmat kali hidup ini kalau kita benar-benar jadi manusia yang bertuhan. Nikmat kali hidup ini, bahagia kali. Tidak ada pun uang kita, tapi tetap kita bertuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nikmat kali.
Orang yang kaya aja, ya belum tentu bahagia. Banyak duitnya loh. Karena kebahagiaan yang sejati itu dari Tuhan, bukan dari harta kekayaan. Amin. Tapi lebih nikmat lagi kalau banyak harta kita. Kalau Tuhan berkati. Amin. Tapi ingat, kalau Tuhan berkati, jangan lupakan Tuhan. Kalau Tuhan aja dilupakan, apalagi Pak Pendeta Arianto. Lakukan bagian kita, kerja keras, sungguh-sungguh. Gak mungkin Tuhan tidak berkati kita. Iya. Jangan harapkan Tuhan berkati kita dengan simsalabim. Ada abrakadabra. Langsung kaya raya. Tidak ada itu. Tuhan, isilah ATM-ku yang kosong. Kalau ATM Bapak Ibu tiba-tiba terisi, itu bukan Tuhan yang isi. Itu orang salah kirim. Anda ada aja. Tuhan kok diatur-atur dengan cara bodoh lagi. Ya, biar Tuhan lakukan bagiannya untuk memberkati setiap kita. Jadi segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberi kekuatan. Yang ngomong ini Paulus yang bukan tidak ada masalah. Masalahnya banyak kali. Bukannya banyak kali, banyak kali. Bahkan sampai nyawanya terancam. Bukan main-main loh masalahnya. Itu bukan hanya sekedar masalah ekonomi misalnya. Bukan. Sampai nyawanya terancam. Tapi dia gak pernah takut sekalipun nyawanya terancam. Karena apa? Karena dia sedang berhadapan sama Tuhan. Sumber dari segala kehidupan. Yang apapun yang kita alami, itu gak ada artinya dibandingkan Tuhan. Tuhan jauh lebih besar dari segala sesuatu yang kita alami. Amin. Ingat, sebesar-besarnya masalah kita, Allah kita jauh lebih besar. Itu menghibur setiap kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini yang menghibur setiap kita. Ingat, kalaupun kita menderita, itu gak lama, hanya sementara penderitaan kita. Yang kedua, sebesar apapun masalah kita, Allah kita jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Bangsa Israel saja bisa hidup loh di padang gurun. Padahal di padang gurun itu gak ada kehidupan. Air gak ada, makanan gak ada. Tapi meskipun gak ada kehidupan di sana, mereka bisa hidup. Karena apa? Karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Jadi apalagi yang kita takutkan? Apalagi yang kita khawatirkan? Gak ada. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam siapa? Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus dan sabar. Tetap percaya Tuhan sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus. Tetap percaya Tuhan setia. Apa yang membuat kita harus tetap percaya meskipun banyak masalah? Karena Tuhan kita setia. Ya, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Ada kalanya kita berdoa, tapi serasa Tuhan itu gak ada. Betul gak? Kayak kita lagi ngomong sama tembok, Pak. Hah? Kita doa banyak masalah, Tuhan gak jawab seperti tembok, ngomong sama tembok. Seperti gak ada orang, seperti Tuhan itu gak ada. Tapi teruslah berdoa. Karena Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia setia. Dia terkesan tidak ada, tapi Dia lebih nyata dari apa yang kita bayangkan. Iya. Kalau bicara tentang mujizat, kalau bicara tentang perbuatan ajaib, lihat Alkitab banyak sekali kesaksian-kesaksian yang disampaikan. Dan satu kata, ya, satu kalimat, bukan satu kata, kita simpulkan bahwa memang Allah kita itu Maha Kuasa. Tapi ingat, Allah itu bukan hanya Maha Kuasa, Dia Maha Bijaksana. Dia Maha Kasih. Karena Allah itu bijaksana, maka beranilah kita mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak kasih apa yang kita minta, jangan kecewa. Jangan kayak anak-anak, kalau minta permen gak dikasih merengek. Jangan.
Jangan kayak anak-anak. Kalau Tuhan tidak kasih, artinya Tuhan itu punya rencana yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Geser rencana kita dengan rencananya Tuhan. Amin. Kok susah amat? Tapi masalahnya kita memang susah amat menerima rencananya Tuhan. Kita tahu rencana Tuhan itu yang terbaik. Tetapi sering kita sukar untuk menerima rencana Tuhan itu. Itu masalahnya. Kita maunya yang bagaimana? Instan kayak Indomie. Hanya Indomie yang instan enak. Tapi kalau karakter kita, itu yang terutama yang harus dibentuk oleh Tuhan. Dan itu nggak instan. Makanya Tuhan mau bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu bukan dengan beberapa minggu, beberapa hari. Berpuluh-puluh tahun. 40. Karena poinnya di mana? Mengubah karakter. Ini bangsa budak. 400 tahun lebih mereka diperbudak di Mesir. Bangsa ini mentalnya mental budak. Karakternya busuk, bobrok. Nah karakter itu gak mudah diubah. Makanya saya gak percaya ada orang yang berubah dalam waktu sekejap. Set! Gak ada. Makanya ya, kalau kita yang punya karakter itu, aduh, kerasnya bukan main. Diatur susah sekali. Saya gak percaya orang seperti ini bisa berubah dalam waktu seminggu. Gak bisa. Set! Simsalabim, ada kadabra, berubah. Memang Power Rangers, berubah. Power Rangers, gak ada. Itu harus ada kesediaan ketika ditempa, diproses oleh Tuhan. Sakit sekali. Emosinya tinggi sekali, temperamental. Ada orang yang buat kita marah, pengen kita makan. Tapi kita meredam diri kita, menguasai diri kita. Di situ kita boleh dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Iya. Sama-sama kok kita. Bukan hanya Bapak Ibu. Kami pendeta juga sama. Sama. Banyak sifat buruk, banyak karakter buruk dari hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan juga berproses dan harus mau ditempa. Sakit nggak? Sakit. Tapi kita tahu kalau Tuhan yang bentuk pasti indah. Jadi bejana yang indah kita. Jadi mahal. Jadi mahal kita. Jadi bejananya Tuhan, mutiaranya Tuhan. Jadi mutiaranya Tuhan itu betul mahal memang. Tapi prosesnya itu mahal juga. Panjang dan lama. Tapi kita tahu hasilnya indah seperti emas. Amin. Iya, saya itu ya. Saya juga orangnya temperamental sebenarnya. Apalagi orang Batak ya kan, Timur Batak sama aja Pak. Iya kan, torang pe bibir ini, waduh, mulut, kalau bahasa Pak Kepala baminga. Torang pe mulut baminga. Tapi kan kita harus apa? Kan kita harus berproses, kita kan harus berubah. Jangan bangga jadi Kristen hanya sekedar datang ke gereja, kasih persembahan, kasih perpuluhan. Aku sudah jadi Kristen, masuk surga. Bukan kekristenan seperti ini yang Tuhan maksud. Halo? Bisa nangkap nggak? Bisa mengerti? Bisa dilakukan? Insya Allah. Saya juga berproses. Ini misalnya di jalan ya. Di jalan itu memang betul-betul tempat favorit untuk karakter kita ditempa. Bener. Kesabaran. Iya. Saya tuh kalau di Jakarta kan udah terkenal lah ya. Kota paling macet. Macetnya bukan main. Ya. Macetnya bukan main. Nah, sering kesabaran kita diuji di jalan. Saya itu ya, kalau naik mobil, itu stres sekali kalau ibu-ibu naik motor depan saya. Stres sekali saya. Saya pernah mengalami 4 kali kasus ibu-ibu semua. Sama. Iya. Makanya ibu-ibu, kalau nggak tahu naik motor, jangan naik motor. Hah? Ya? Benar ini. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ibu itu dipakai Tuhan untuk menempa karakter saya. Supaya saya belajar sabar. Kan nggak kebayang, saya pernah naik mobil. Lalu ini macetnya luar biasa. Lalu ada ibu-ibu yang ketika naik motor kayak Valentino Rossi. Sat. Terus sampai ke mobil saya, dia tabrak mobil saya. Dia yang tabrak, dia yang marah. Dia pukul mobil saya, pak! Coba bayangkan. Saya kan lumayan lah jam terbang khotbahnya, kemana-mana khotbah. Pas misalnya kalau saya jadi marah, saya keluar mobil, saya maki-maki gitu. Nggak taunya jemaat. Percuma ya Pak Pendeta ngomong kasih kalau di gereja, kasih sabar penguasaan diri. Mana penguasaan dirinya?
Mati kita. Hah? Nggak stroke aja mujizat. Nggak jantung aja mujizat. Belum lagi kalau ada ibu-ibu. Itu ini kalau ini paling sering ini. Dia sen kiri belok kanan. Dia sen kanan belok kiri. Ada kalanya dia sen kiri nggak belok-belok. Saya bingung, kapan dia belok? Udah banyak belokan tapi nggak belok-belok. Iya. Iya kan? Bingung kita. Kalah lagu mau mereh. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri. Ini ke kiri tidak, ke kanan tidak. Nih kita, mau kemana dia ini? Tapi jangan pernah dilawan. Polisi aja dilawan, apalagi kita. Hah? Polisi aja dijambak. Polisi aja dijambak, apalagi kita. Ibu-ibu. Pokoknya saya gak mampu berkata-kata. Cukup satu kata. Apalagi kalau inang-inang Batak. Kita ngomong sekali aja langsung. Kenapa? Kenapa? Sama Timur sama. Kok tahu? Samu antar sapu anak. Hah? Kamu apa? Kau pusing di mana ibu? Terada, kenapa rupanya? Terada. Sonde ada. Kita jangan seperti ini, amin. Halo? Amin? Ya jangan nanya, ya amin. Nanti di luar buktikan. Halo? Iya. Harus belajar kita sabar. Lus dada. Biasanya kalau kita marah, maki-maki semua keluar. Semua binatang di kebun binatang keluar semua. Semuanya keluar. Iya kan, B2 sering keluar. Iya kan? Ya, tapi ketika kita mau marah, kita ingat khotbah hari ini. Mau bilang, balonku ada 5. Balonku ada 5. Aduh. Ini masih bisa lanjut Pak Gembala? Masih? Yes! Iya, kita mau berubah, amin. Iya. Jadi kita orang Batak sama orang Timur ini kan komprampennya. Emosiannya. Mulut bambinya. Iya. Iya kan? Tapi kita mau bertobat. Amin. Yang suka berjudi bertobat, yang suka mabuk bertobat. Kita orang Timur sama Batak ini sama 11-12. Kalau soal mabuk nomor 1. Tapi betul, ada yang bilang orang paling kudus itu orang Batak sama orang Timur. Kenapa? Mabuk pun lagu rohani dia. Iya kan? Mabuk pun lagu rohani. Dia telah mati, dibangkitkan jarum coklat. Ku tahu Bapa peliharaku, Indomie seleraku. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, pigi jodeng dia. Aduh, coba orang Batak kalau main domino itu sambil lagu rohani. Kaulah segalanya. Aduh Tuhan, mati lagi dah. Hah? Aduh.
Aduh. Iya, yang suka minum cap tikus, cap gajah, bertobat. Amin. Yang suka main judi online bertobat. Amin. Iya, tidak ada gunanya semuanya itu. Yang suka marah-marah, istri nggak jelas, mukul istri bertobat. Amin. Bapak-bapak katakan amin. Iya, yang masih pelit sama istrinya, bapak-bapak bertobat. Yang amin bukan bapak-bapak, ibu-ibu ya amin. Amin, amin. Ketahuan banget dia menderita. Betul itu Bapak Pendeta, lanjutkan. Alkitab yang ngomong orang pelit nggak bisa masuk kerajaan surga. Iya, ada orang saking pelitnya, padahal uang banyak, saking pelitnya, jangankan uangnya, dosanya pun diminta nggak dikasih. Bayangkan, saking pelitnya, dosanya pun diminta nggak dikasih, karena dia mau nikmati semuanya. Nih yang begini mati mau surga dari mana? Cerita tidak ada. Hidup kita itu singkat, kita harus berubah. Amin. Iya, hidup kita ini singkat. Kita harus benar-benar serius untuk berubah. Gak ada yang lebih pasti dalam hidup ini selain kematian. Halo, gak ada yang lebih pasti dalam hidup ini selain kematian. Untuk itu kematian itu sesuatu yang harus dipersiapkan. Jangan bilang nanti aja, tunggu aku sudah tua baru aku bertobat, sudah berubah. Syarat kematian itu bukan tua. Halo. Belum tentu kita panjang umur. Kapan aja bisa dipanggil oleh Tuhan. Tapi kapanpun kalau Tuhan panggil kita, asalkan kita mempersiapkan diri kita, kita siap. Amin. Amin. Iya. Siapa yang pernah menghadiri acara kedukaan di sini? Sering ya? Iya kan? Bagaimana atmosfernya? Sedih nggak? Aura kesedihannya itu luar biasa. Iya kan? Apalagi kalau di acara Batak yang meninggal. Yang nggak sedih, orang nggak bisa nangis. Iya. Pernah nggak acara kedukaan orang Batak datang? Kalau coba sekali-sekali. Itu kalau sedih, nangis, itu sambil nyanyi, namanya mengandung-andung. Abang oi, abang. Hatop mau lau. Wajah mayatnya dipegang. Bro, apa ya, Bang? Hasil dirwaki. Mayat dipegang-pegang. Lalu selesai ibadah, pendeta itu datang, dia bilang terima kasih. Baru pegang mayat, dia pegang wajah Pak Pendeta. Makasih Pak Pendeta. Pak Pendeta. Aduh. Gantian yang menangis pendetanya. Aduh Tuhan. Bapak Ibu, nggak ada di antara kita yang siap ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Betul nggak? Siapa yang pernah ditinggalkan oleh orang yang dikasihi? Siapa yang pernah kehilangan keluarganya? Sedih nggak? Bukan hanya sedih, sakit. Betul nggak? Sangat menyakitkan. Saya juga pernah kehilangan abang saya. Itu momen terendah dalam hidup saya. Itu titik terendah dalam hidup saya. Bukan hanya sedih, sangat menyakitkan. Saking sangat sakitnya, itu saya minta sama Tuhan, saya aja yang dipanggil, jangan abang saya. Tapi apa yang menghibur kita? Apa yang menghibur setiap kita? Kita tahu bahwa nanti kita akan berjumpa dengan orang yang kita kasih kembali. Amin. Ya. Ada kepastian dalam Kristus, karena kita sudah diperdamaikan 2000 tahun yang lalu melalui karya salib. Ya. Ada kehidupan di balik kematian. Tuhan Yesus menggaransi, kalau kita mati, kita pasti masuk surga. Tetapi mari kita belajar untuk kita sungguh-sungguh mengikut Yesus. Berfokus pada Yesus, lihat Yesus. Taruh Yesus di depan mata kita. Supaya kita gak hidup sembarangan. Amin. Sudah punya istri,
Fokus sama Tuhan Yesus dan istri. Jangan lihat kiri kanan. Iya kan? Ada bapak udah tua, udah umur 65 tahun. Kalau lihat cewek seksi umur 25 tahun. Masih mata keranjang. Waduh. Buang keranjangnya, tinggal matanya. Sebelum mata kita dikeranjangin sama Tuhan. Halo? Iya. Liriknya sampai begitu amat. Ya. Kita mau berubah, sama-sama kita berubah. Amin. Tanpa terkecuali. Sama-sama. Dan kita sama-sama saling mendukung, saling mendoakan, jangan saling menghakimi. Ya, gereja itu adalah bengkel. Tempat kita sama-sama yang rusak diperbaiki. Ya, jangan ada orang yang merasa lebih kudus, lebih baik daripada yang lain. Sama-sama kita saling mendorong, saling mensupport, saling memotivasi. Ya, supaya sama-sama kita berangkat ke surga. Amin. Jangan ada orang yang suka menghakimi. Ya, ada kadang-kadang orang seperti itu, merasa dirinya paling baik hanya karena dia ikut pelayanan, ya kan? Lalu bisa bahasa roh, dia merasa lebih dewasa rohani. Nggak jadi jaminan orang yang berbahasa roh itu pasti lebih dewasa rohani, nggak jaminan. Bukan hanya belum tentu, belum tentu. Iya. Saya ini bukan anti bahasa roh loh, saya bahasa roh. Tapi maaf nih ya, kalau sekarang ini saya lihat banyak sekali bahasa roh manipulasi. Iya. Bahasa roh ikut-ikutan. Iya. Jadi saya nggak yakin itu dari Tuhan. Iya. Saya nggak yakin dari Tuhan. Bahasa rohnya bisa sama semua. Dari depan sampai belakang laba-laba, sampai belakang laba-laba. Jadi Spider-Man gedungnya. Saya bukan anti bahasa roh, saya bahasa roh. Bahkan ada yang menekankan kalau nggak bisa bahasa roh, nggak masuk surga. Coba bayangin, di mana di Alkitab diajarkan begitu? Nggak bisa bahasa roh, nggak masuk surga. Nggak ada. Kalau nggak bisa bahasa roh, nggak dewasa rohani, nggak ada. Karena diajar begini, akhirnya apa? Orang dileskan bahasa roh. Coba les bahasa roh. Bahasa roh dileskan. Coba bayangkan. Itu gimana caranya? Hah? Bilang dada. Bilang didi. Gabungkan dadi dada. Iya, rata-rata bahasa rohnya sama. Kuraba semua. Kuraba saku kurata. Saya nggak anti bahasa roh. Serius, saya nggak anti bahasa roh. Tapi saya bukan orang yang latah dalam hal berbahasa roh. Baru sampai langsung, Untuk apa kita bisa bahasa roh tapi nggak bisa menghasilkan buah roh? Yang paling penting itu bukan bahasa roh, buah roh. Amin. Bagaimana kita menghasilkan kasih, kebaikan, kelemah lembutan? Ada nggak kelembutan dalam diri kita? Itu lebih penting. Kata-kata kita lembut. Jangan menyakiti orang lain dengan kata-kata kita. Kalau nggak bisa berkata baik, ya minimal tahan diri, jangan keluar kata-kata kasar. Amin. Itu jauh lebih penting. Terakhir penguasaan diri. Ini yang paling sulit, menguasai diri kita. Iya kan? Bagaimana supaya kita nggak egois, nggak sombong. Iya kan? Amin. Udah lah ya, cukup lah ya. Udah hampir jam 11. Puji nama Tuhan. Gas lagi. Iya, nanti kita gas di luar. Jadi Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan ini. Saya benar-benar bersyukur sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu. Ya, secara khusus kepada Bapak Gembala. Saya berdoa supaya Pak Gembala diberikan yang terbaik dari Tuhan, supaya disanggupkan, dimampukan, ya, untuk mengurus anak-anak yang Tuhan percayakan. It's not easy at all. Ya, itu nggak mudah sama sekali, tapi bersama dengan Tuhan semuanya bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.